Lo pasti pernah deh, jam 2 malam masih melek sambil mikirin hal yang sama berulang-ulang. Rasanya kayak otak lo nggak bisa berhenti kerja, terus di kepala tanpa ada habisnya. Nah, itu yang namanya overthinking. Dan ternyata jutaan orang Indonesia ngalamin hal yang sama setiap malam. Ini bukan cuma soal kebanyakan mikir biasa, tapi udah jadi fenomena serius yang bikin generasi muda kita struggle dan nggak bisa tidur nyenyak. Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi begini, overthinking itu bukan sekadar kebanyakan mikir. Ini adalah kebiasaan di mana lo stuck di kepala lo, pikiran yang sama terus-menerus tanpa bisa berhenti. Penelitian dari psikolog UGM bilang kalau overthinking yang nggak dikelola bisa berakibat serius ke kesehatan mental kita. Di Indonesia sendiri, kesadaran soal kesehatan mental masih rendah, padahal jumlah orang yang mengalami ini terus naik signifikan. Makanya topik ini penting banget buat dibahas bareng-bareng. Mari kita timeline sedikit. Beberapa tahun belakang ini, especially setelah pandemi COVID-19, angka gangguan kesehatan mental di Indonesia naik drastis. Banyak yang mulai aware tapi masih malu buat ngomong karena takut dijudge. Media sosial bikin kita makin exposed ke informasi yang bikin anxiety. Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga komunitas-komunitas yang bantu orang ngomongin masalah mental mereka dengan lebih terbuka. Jadi ada cahaya di tengah gelapnya. Fakta menariknya, menurut data dari berbagai sumber, overthinking itu sebenarnya adalah respons alami otak kita untuk protection dan self-preservation. Tapi masalahnya, di era digital sekarang, otak kita terus-terusan di-trigger sama informasi overload dari mana-mana. Lo bisa dapat notifikasi dari 5 aplikasi berbeda dalam 1 menit, semua minta perhatian dan bikin tekanan. Dan otak kita belum evolved buat handle semua itu dengan baik. Jadi sebenarnya, overthinking itu adalah tanda bahwa lo manusia, tapi harus bisa manage dengan benar biar nggak jadi beban. Ini yang jarang orang tahu, overthinking nggak cuma bikin lo capek mental, tapi juga fisik. Ketika lo overthinking, tubuh lo menghasilkan hormon stres yang namanya kortisol. Kalau ini terus-terusan tinggi, bisa bikin lo susah tidur nyenyak, nafsu makan turun drastis, bahkan sistem imun tubuh jadi turun dan lo jadi lebih sering sakit. Jadi bukan cuma psychological issue, tapi juga physically affecting lo secara nyata. Ini yang banyak orang gak sadari sampai mereka mengalami gejala fisik yang gak bisa dijelaskan. Studi juga menunjukkan bahwa orang yang mengalami overthinking cenderung punya difficulty making decisions, bahkan yang simpel kayak mau makan apa hari ini aja jadi overthinking berat. Ini karena otak lo udah kelelahan karena processing terlalu banyak informasi dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang gak pasti. Overthinking itu seperti having a meeting dengan 100 versi diri lo sendiri, dan semua mau dan punya pendapat berbeda-beda. Akhirnya lo nggak bisa ambil keputusan sama sekali dan stuck di. Banyak orang salah kaprah nih. Pertama, mereka pikir overthinking itu berarti lo smart atau concerned. Padahal nggak juga. Overthinking itu berbeda dari being thoughtful. Thoughtful itu when lo mempertimbangkan sesuatu dengan kepala dingin dan logis, tapi tetap bisa move on dan take action. Overthinking itu destruktif dan nggak produktif. Bikin lo stuck di tempat yang sama berulang kali tanpa menghasilkan solusi. Jadi penting buat membedakan kedua hal ini supaya lo bisa address masalah lo dengan tepat. Klarifikasi penting nih, overthinking bukan berarti lo lemah atau nggak kuat secara mental. Ini adalah biological response yang bisa dimanage dengan baik. Para psikolog bilang kalau overthinking itu sebenarnya adalah otak yang trying to solve problems yang nggak bisa disolve dengan cara yang sama terus. Jadi intinya, lo butuh pendekatan yang berbeda dan lebih efektif. Bukan berarti lo gagal atau lemah, tapi lo butuh alat dan strategi yang lebih baik untuk handle ini dengan tepat dan sustainable. Sekarang dampak langsungnya. Overthinking yang nggak dimanage bisa lead to kondisi yang lebih serius dan berbahaya. Stres kronis yang nggak, gangguan kecemasan atau anxiety disorders yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan depresi yang butuh penanganan serius. Di Indonesia, masih banyak yang think kalau ke psikolog itu tabu atau hanya untuk orang yang dianggap gila. Padahal itu stigma yang salah dan berbahaya sekali. Orang jadi malu untuk cari bantuan profesional, dan kondisi mereka malah makin parah dan sulit diobati. Jangka panjangnya,
Overthinking yang gak ditangani bisa afek semua aspek kehidupan lo secara negatif. Hubungan dengan keluarga dan teman bisa rusak karena lo selalu hadir di pikiran lo aja, gak ada di momen yang sedang berlangsung. Karir bisa stagnan karena lo takut take risk dan seize opportunities. Kesehatan fisik juga terganggu parah. Ini terus berlanjut unless lo break it consciously dan dengan sengaja. Makanya penting banget untuk mulai aware dan take action sebelum terlambat dan kondisi makin buruk. Ini sudut pandang yang jarang dibahas tapi sangat penting. Overthinking actually bisa jadi superpower kalau lo tahu how to channel it dengan benar. Orang yang overthinking biasanya punya empati yang tinggi, sangat detail-oriented dalam bekerja, dan kreativitas yang luar biasa. Mereka cuma perlu belajar gimana cara redirect energi mental itu ke hal-hal yang produktif. Jadi bukan berarti lo harus stop overthinking entirely, tapi harus redirect it ke arah yang positif. Ini yang banyak orang miss dan gak realize sampai mereka belajar teknik yang tepat. Sekarang data dan angka yang perlu lo tahu. According to berbagai studi terpercaya, sekitar 70% orang muda di Indonesia mengalami gejala kecemasan yang related to overthinking. Rata-rata manusia mengalami 60.000 thoughts per day, dan mayoritas dari itu adalah pikiran negatif yang berulang dan nggak produktif. Cost of mental health issues globally reach billions of dollars per year, dan Indonesia juga berkontribusi signifikan di angka ini. Jadi ini bukan masalah kecil yang bisa lo anggap remeh, ini real economic and social issue yang butuh perhatian serius dari semua pihak. Reaksi publik di Indonesia mulai berubah secara positif. Increasingly, generasi muda mulai terbuka soal kesehatan mental di media sosial tanpa malu. Hashtag like mental health Indonesia dan kesehatan mental mulai trending dan viral, mendapatkan ratusan ribu engagement. Banyak public figure juga share their struggle secara jujur, which help mengurangi stigma dan normalisasi percakapan tentang kesehatan mental. Tapi masih banyak yang harus dilakukan, especially di daerah luar kota besar yang akses ke mental health services masih sangat limited dan butuh perhatian pemerintah lebih. Tentu ada kontroversi yang perlu kita bahas. Ada yang bilang kalau overthinking itu just for people yang terlalu dan gak punya kegiatan produktif. Ada juga yang think kalau talking about mental health itu western concept yang gak cocok sama budaya Indonesia. Tapi ini perspektifnya yang salah dan dangerous. Mental health issue itu universal dan gak diskriminasi, gak peduli budaya, agama, atau latar belakang. Dan saying someone just lazy nggak solve masalah, just add to their suffering dan bikin mereka merasa bersalah tanpa alasan yang valid. Mari kita lihat contoh dari Jepang yang bisa jadi pembelajaran. Mereka punya istilah, karoshi, atau kematian akibat kerja berlebihan, yang menunjukkan seberapa serius efek overthinking dan stres kronis di masyarakat mereka. Di sana, mereka mulai implement program kesehatan mental di perusahaan-perusahaan dan reduce working hours secara signifikan untuk mencegah kematian akibat kerja. Indonesia bisa belajar banyak dari ini, especially dalam cara kita approach work culture dan expectations yang unrealistic terhadap generasi muda yang bikin mereka overthinking terus soal pekerjaan dan masa depan. Nah ini yang paling penting, dan mungkin jadi twist yang mengubah cara lo pandang overthinking. Overthinking itu sebenarnya adalah sinyal dari otak lo bahwa lo punya potensi besar yang belum termanage dengan baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang mengalami high level of overthinking actually have higher emotional intelligence dan kreativitas yang luar biasa, kalau mereka bisa learn to control dan harness it dengan benar. Jadi overthinking bukan kelemahan, tapi signal bahwa lo mampu melakukan hal-hal hebat. Lo cuma butuh alat yang tepat untuk memanfaatkan energi mental ini, seperti praktik mindfulness untuk menenangkan pikiran, terapi profesional untuk memahami pola berpikir lo, teknik self-awareness untuk mengenali kapan overthinking dimulai, dan positive affirmations untuk menggantikan pikiran negatif dengan yang lebih konstruktif. Inilah tools yang akan dibahas lebih detail di skene berikutnya. Jadi intinya, overthinking itu real dan gak bisa diabaikan, itu affect millions of orang di Indonesia dari berbagai kalangan dan usia, dan gak seharusnya lo merasa malu untuk ngalamin itu karena ini bagian dari kondisi manusia yang sangat umum. Tapi juga, lo gak harus stuck di situ forever dan biarkan overthinking mengontrol hidup lo. Ada langkah-langkah konkret dan terbukti efektif yang bisa lo take starting today. Mulai dari recognizing bahwa lo sedang overthinking, kemudian learning to be present di momen saat ini,
practicing mindfulness secara rutin untuk menenangkan pikiran, dan gak takut untuk seek professional help ketika lo merasa butuh bantuan tambahan. Remember, setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini untuk bertahan adalah sebuah kemenangan besar yang perlu diapresiasi. Badai ini pasti berlalu, dan lo lebih kuat dari yang lo think dan believe. Nah, itu dia fakta-fakta penting tentang overthinking yang perlu lo tahu dan pahami. Kalau lo merasa resonate dan terhubung dengan video ini, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama dan butuh support. Drop komen di bawah, cerita pengalaman lo pribadi menghadapi overthinking, atau kasih tips berharga ke yang lain gimana cara ngatasin overthinking secara efektif. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like ya. Dengan cara itu, lo membantu spread awareness tentang kesehatan mental ke lebih banyak orang di Indonesia. Kita bisa jadi komunitas yang saling support dan bantu sesama. Peace out dan sampai jumpa di video berikutnya. Tangan